Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Makrobin dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A2 semester 2 NIM 007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori manajemen privasi komunikasi. Communication Privacy Management atau teori manajemen privasi atau bisa disebut CPM, awalnya dikenal dengan komunikasi batas manajemen. Sistematis, teori penelitian yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis bukti pengertian dari cara orang membuat keputusan tentang mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi. Teori Communication Privacy Management atau CPM yang diperkenalkan oleh Petrio pada tahun 2002 merupakan pengembangan dari dua teori komunikasi terdahulu, yakni Polytenis Theory dan Social Exchange Theory. Teori CPM tergolong ke dalam makro teori atau teori makro karena tidak hanya dapat diaplikasikan dalam konteks interpersonal, namun juga level kelompok dan organisasional. Sebagai bentuk pengembangan dari teori social exchange, teori ini juga diawali dengan asumsi bahwa setiap komunikan memiliki pertimbangan cost dan reward. Latar belakang teori manajemen privasi komunikasi. Yang pertama, kita harus berusaha menimbang tuntutan-tuntutan situasi dengan kebutuhan kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Privasi merupakan hal yang penting bagi kita karena hal ini memungkinkan kita untuk merasa terpisah dari orang lain, juga memberikan perasaan bahwa kita adalah pemilik sah dari informasi mengenai diri kita. Yang kedua, ada resiko jika kita mengungkapkan perasaan pada orang yang salah, di waktu yang tidak tepat, terlalu terbuka dan sebagainya. Namun di sisi lain, pembukaan dapat memberikan keuntungan yang besar. Kita dapat meningkatkan kontrol sosial dan menjadi lebih intim dengan pasangan kita jika kita membuka diri. Ketiga, keseimbangan antar privasi dan pembukaan memiliki makna karena hal ini sangat penting terhadap cara kita mengolah hubungan-hubungan kita. 4. Oleh karena itu, terdapat suatu kebutuhan akan teori seperti CPM yang berusaha untuk menjelaskan proses yang digunakan untuk mengelola hubungan antara menutupi dan mengungkapkan informasi privasi. Kemudian, pencetus teori. Pencetus teori CPM atau teori manajemen privasi komunikasi yaitu adalah Sandra Petronio. Menyelesaikan BA dalam ilmu sosial interdisipliner dari The State University of New York di Stony Brook, dia menerima gelar MA dalam bidang psikologi sosial PhD dalam komunikasi dari The University of Michigan, Ann Arbor, Mich, menjadi anggota staf pengajar di Department of Speech Communication di University of Minnesota. Ia menjabat sebagai direktur di area komunikasi pidato di Departemen Komunikasi, profesor di Departemen Ilmu Komunikasi di Indiana University, Purdue University, Indianapolis, dan Core Fakultas di Indiana University. Pusat Biotika di School of Medicine. Kemudian definisi teori CPM, teori manajemen privasi komunikasi, dikembangkan oleh Sandra Petronio pada tahun 2002. Teori ini adalah teori yang menjelaskan proses yang digunakan orang untuk mengelola hubungan antara menutupi dan mengungkapkan informasi yang privat. Asumsi dasar CPM. CPM tertarik untuk menjelaskan proses-proses negosiasi orang seputar pembukaan informasi privat, yaitu informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti bagi seseorang. Setelah itu, proses mengkomunikasikan informasi privat dalam hubungan dengan orang lain menjadi pembukaan pribadi, atau bisa disebut private disclosure. Kita masuk ke inti dari teori CPM. Yang pertama, informasi privat. Asumsi yang pertama, informasi privat merujuk pada cara tradisional untuk berpikir mengenai pembukaan. Ini merupakan informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti bagi seseorang yang sifatnya private. Informasi private adalah hal-hal yang sangat penting bagi seseorang yang bersifat pribadi. Yang kedua, batasan privat. CPM bergantung pada metafora batasan yang menjelaskan bahwa terdapat garis antara bersikap publik dan bersikap privat. Ketika informasi privat dibagikan, batasan di sekelilingnya disebut batasan kolektif. Ketika informasi privat tetap disimpan oleh seorang individu dan tidak dibuka, maka batasannya disebut batasan personal. Oke, yang ketiga, kontrol dan kepemilikan. Asumsi ini bergantung pada pemikiran bahwa orang yang memiliki informasi privat tentang diri mereka pastilah juga mempunyai kontrol atas siapa saja orang yang dapat mendengarkannya. Keempat,
Sistem manajemen berdasarkan aturan. Sistem ini adalah kerangka untuk memahami keputusan yang dibuat orang mengenai informasi privat. Sistem manajemen berdasarkan aturan memungkinkan pengolahan pada level individu dan kolektif, serta merupakan pengaturan rumit yang terdiri atas 3 proses. Yang pertama, karakteristik aturan privasi, koordinasi batasan, dan turbulensi batasan. Prosesi manajemen aturan privasi. Aturan yang keempat, sistemasi manajemen berdasarkan aturan. Teori ini menyatakan bahwa hal ini mengatur proses pengungkapan dan penutupan informasi privat. A. Karakteristik aturan privasi. Karakteristik aturan privasi adalah salah satu proses di dalam sistem manajemen aturan privasi yang mendeskripsikan sifat dasar aturan privasi. Karakteristik aturan privasi memiliki 2 fitur. Yang pertama, pengembangan aturan atau rule development, yang berarti mendeskripsikan bagaimana aturan itu diputuskan. Yang kedua, atribut aturan privasi, mendeskripsikan bagaimana orang mendapatkan aturan serta properti-properti aturan. Dan ada 5 kriteria yang disebut oleh Sandra Petronio untuk menjelaskan bagaimana aturan privasi dibangun. Pertama, kriteria berdasarkan budaya. Kedua, kriteria berdasarkan gender. Ketiga, kriteria mengenal motivasi. Keempat, kriteria kontekstual, lingkungan sosial, latar belakang fisik. Dan yang terakhir, yang kelima, kriteria rasio resiko keuntungan. Koordinasi batasan. Koordinasi batasan merujuk pada bagaimana kita mengelola informasi yang dimiliki bersama. Misalnya, jika Ratna dan Rati sedang berbicara gosip yang beredar mengenai salah satu temannya si A yang tidak pernah masuk les, atau temannya si A ini tidak boleh mengetahui hal itu. Pertalian perbatasan, hubungan yang membentuk aliansi batasan orang-orang, misalnya Ratna kepada Ria dan Riri yang dipercaya menjaga rahasia Rati dengan baik. Namun, batasan bersifat dinamis dan dapat ditarik ulang. Misalnya, Rati dan Riri mempunyai teman dekat baru yaitu Rita. Karena sudah sangat percaya dengan Rita, Rati dan Riri sepakat untuk berbagi rahasia dengan Rati dan Rita. Permeabilitas batasan atau boundary permeability, yang merujuk pada seberapa banyak informasi dapat melalui batasan yang ada. Ada 2 batasan. A. Batasan tebal atau thick boundary adalah batasan tertutup yang memungkinkan sedikit atau tidak ada informasi yang dapat lewat. Yang kedua, batasan tipis atau thin boundary adalah batasan terbuka yang memungkinkan semua informasi bisa lewat. Turbulensi batasan atau boundary turbulence muncul ketika aturan-aturan koordinasi batasan tidak jelas atau ketidakharapan orang untuk manajemen privasi berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Kasus yang memungkinkan dalam turbulensi batasan adalah bocornya satu rahasia seseorang atau organisasi ke pihak atau orang lain. Misalnya, bisa saja terjadi konflik jika rahasia Ratna yang pada awalnya diketahui oleh Rati dan Rita menyebar luas atau tersebar karena salah satu temannya membocorkannya. Asumsi kelima, dialektika manajemen privasi berfokus pada ketegangan-ketegangan antara keinginan atau mengungkapkan informasi privat dan keinginan untuk menutupinya. Tesis dasar teori ini didasarkan pada kesatuan dialekta yang merujuk pada ketegangan-ketegangan yang dialami oleh orang sebagai akibat dari oposisi atau kontradiksi. Contoh kasus, pada suatu hari Rita bertemu dengan Rio. Rio menyadari bahwa Rita sedang tidak seceria biasanya. Rio mulai bertanya kepada Rita tentang apa yang sedang terjadi pada Rita. Pada awalnya, Rita ragu untuk berbagi masalah hidupnya pada Rio karena menurut Rita, Rio tidak akan mengerti bahwa Rio adalah laki-laki. Namun, setelah berbicara lebih lanjut, Rita tersadar bahwa walaupun Rio berbeda gender dengan Rita, namun Rio sudah menjadi salah satu sahabat terbaiknya. Dan Rita percaya bahwa Rio akan dapat menjaga rahasianya hingga tidak bocor ke orang-orang lain. Akhirnya, setelah menimbang keuntungan dan resikonya, Rita memutuskan untuk membukakan rahasianya kepada Rio. Sekian presentasi dari saya Maulana Mukrobin, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.